Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi man tabi'ahum huda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa taqullaha alladzi tasaaluna bihi al-arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum 'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketahuilah di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu bahwasanya man khasara khamsatan khasara al-khamsatal akhar. Siapa orang yang meninggalkan 5 golongan ini, maka dia akan merugi 5 hal lain dalam kehidupannya. Siapa orang yang menghinakan atau melecehkan atau menganggap remeh 5 golongan manusia ini, maka dia akan merugi 5 perkara lainnya. Apa itu? Wa awaluha, yang pertama, man khasaral ulama khasaral dinuhu. Siapa orang yang menganggap remeh, melecehkan, menghinakan, menganiaya, menzalimi ulama, maka akan rugi agamanya buat dia. Akan hilang agamanya pada dirinya, akan rugi ilmu-ilmu kebaikan dalam hidupnya. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu warisannya para nabi. Siapa yang menghina warisannya nabi, berarti dia menghina peninggalannya Rasulullah SAW. Karena kalau orang jadi ulama, ulama itu bukan sekedar ulama, tapi alladzina ya'maluna bi ilmihim. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya dari apa yang dia ketahui disebut sebagai ulama. Ulama itu tidak bisa diganti, hadirin. Kalau RT, RW, lurah masa jabatan habis bisa diganti. Kalau ulama begitu meninggal maka tidak bisa diganti, kecuali orang-orang tersebut belajar, maka dia bisa menjadi penerus para ulama. Makanya dikatakan yang jadi ulama pilihan Allah Subhanahu wa taala, mahdul karam. Makanya kita nggak boleh menghinakan, melecehkan, apalagi menganggap remeh. Kata Allah Subhanahu wa taala, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakan mereka para ulama karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang atau para ulama meninggal, maka itu menjadi ciri-ciri yang disebut oleh Rasulullah SAW, yakbidul ilma biqabdil ulama. Ilmu itu dicabut bukan dengan dicabutnya ilmu dari otak-otak kita, tapi ilmu itu dicabut dengan dimeninggalkannya para ulama. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwal munafiq. Siapa orang yang tidak bersedih dengan meninggalnya seorang ulama, maka dia menjadi orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu jangan sampai kita menghinakan, kita menganggap remeh, melecehkan para ulama. Sekalipun kita beda pendapat, tapi tutup kita punya mulut, jangan sampai mengotori kita punya hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Kun aliman, jadi orang alim, kata Rasulullah. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang alim, minimal belajar sama orang alim. Kalau nggak bisa juga belajar, apa yang disuruh Nabi SAW? Kun muhibban, jadi pecinta. Kalau jadi orang alim nggak bisa, belajar sama orang alim juga nggak bisa, minimal dia cinta sama orang alim, cukup mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang alim bukan, belajar juga nggak pernah, cinta pun tidak. Siapa yang mau dibanggakan dalam hidupnya? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitabnya, apa yang dikatakan siapa orang yang menghinakan ulama, maka dia akan hilang agamanya. Yang kedua, siapa orang yang melecehkan, menghinakan pemimpinnya, maka akan hilang dunianya. Apa
Apa maknanya? Ketika kita punya pemimpin, jangan sampai terlontar dari lisan kita, terlontar dalam kehidupan kita, menghinakan, melecehkan, apalagi sampai bermusuhan tanpa ada hal-hal yang jelas yang berurusan dengan agama. Oleh sebab itu yang diajarkan oleh Islam. Coba kalau kita belajar dalam kehidupan kita, kita musuhin kita punya RT, kita musuhin kita punya RW. Apa yang terjadi? Ngurus surat pindah saja setengah mati karena musuhan dengan RT dan RW. Ini yang diajarkan dalam Islam. Jangan sekali-kali kau musuhkan kau punya pemimpin, jangan sekali kau melecehkan atau menghinakan kau punya pemimpin, karena akan sulit kau punya dunia. Karena mereka lah yang akan mengatur perkara-perkara duniamu. Mereka akan mengatur pemerintahan duniamu. Jangan sekali-kali kau bermasalah dengan mereka kecuali ilal haq, kecuali dalam urusan yang hak. Ini yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita insyaallah. Yang ketiga, man khasara jiranuhu, siapa orang yang bermasalah, berantem, membenci, memusuhi tetangganya, khasara nafa'atahu, maka akan hilang kemanfaatan dalam hidupnya. Jadi kalau ulama hilang dia punya agama, kalau pemimpin hilang dia punya urusan dunia. Tapi kalau tetangga hilang dia punya kemanfaatan. Hadirin, kalau kita meninggal dunia siapa yang pertama kali tahu? Kita punya tetangga. Kalau kita meninggal dunia siapa yang pertama kali menginformasikan? Kita punya tetangga. Bahkan kita pergi kemana siapa yang bakal jaga rumah kita? Tetangga. Tapi sayang seribu sayang, ketika seseorang mendolimi, menghinakan, mencaci, memaki, dia punya tetangga, maka hilang kemanfaatannya. Minimal kalau tetangga bikin acara dia nggak bakal diundang. Minimal kalau tetangga perlu apa-apa atau dapat apa dia nggak bakal dipeduliin. Ini yang diajarkan dalam Islam, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Hilang kemanfaatannya. Nggak ada lagi yang menjaga rumah kita, nggak ada lagi yang bisa dititipin. Tapi kalau hubungan kita baik sama tetangga, mau kita pergi kemana, kunci rumah pun dititip sama tetangga, dia akan menjaga dengan baik, dengan aman. Ini yang diajarkan dalam Islam. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita. Yang keempat, siapa orang khasara, siapa orang yang menghinakan, melecehkan, menganggap remeh, siapa? Qarabatuhu, dia punya kerabat, pamannya, sepupunya, saudaranya, tantenya, dia punya kerabat, dia hinakan, dia lecehkan, dia caci maki, hubungan dia jauh, hubungan dia bermusuhan, maka apa yang terjadi? Maka khasara silatul arham, hilang kasih sayang dalam kehidupannya. Orang kalau udah jauh sama sepupu, jauh sama keluarga, jauh sama kerabat, hilang kasih sayangnya, seakan-akan dia hidup di sendirian, gak punya siapa-siapa. Seakan-akan dia gak punya siapa-siapa dalam hidupnya. Dan ini terjadi di zaman kita sekarang, hadirin. Ini terjadi di zaman kita sekarang. Berapa banyak kita punya anak gak kenal sama encingnya. Berapa banyak kita punya anak gak kenal siapa pamannya, gak kenal siapa tantenya. Ketemu cuma lebaran sekali dalam setahun, udah gitu orang tuanya gak pernah kenalin. Kayak orang-orang tua terdahulu, ditenteng anaknya kenal sama encing-encingnya, sama paman-pamannya. Padahal ketahuilah, kalau kita punya anak, ajak anak kita kenal sama pamannya. Ini loh, engkau punya paman yang akan menggantikan ayahmu ketika ayahmu meninggal dunia. Dia yang bakal menjadi walimu ketika ayahmu tidak ada. Dia akan mengurus kehidupanmu ketika ayahmu tidak ada. Zaman sekarang ada anak gak kenal sama pamannya, ketemu malu-malu seperti orang yang baru kenal. Ini zaman kita sekarang. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kelima dikatakan oleh Imam Nawawi, man khasara azwajuhu aw qarabatuhu, siapa orang yang menghinakan, melecehkan, menganggap remeh istrinya ataupun anak-anaknya, khasara barakatuh fi rizquhu, maka hilang keberkahan rizki dalam perjualbelian ataupun usahanya ataupun keberkahan rumah tangganya. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Sesekali kita hidup tidak akan mendapatkan keberkahan kalau mulutnya jahat sama kita punya istri, kalau mulutnya hasut sama kita punya istri, tangan kita enteng, kita gampar kita punya istri, kita maki-maki kita punya istri, kita ucapkan kalimat yang menyakiti hati kita punya istri. Silahkan cari duit sampai kakimu membengkak, tidak akan ada keberkahan dari itu semua. Dapat habis, dapat habis, dapat habis. Jangan harap ada kenikmatan dari keberkahan rezeki tersebut.
Ini yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan dalam Islam. Jangan kau pikir tangan-tangan kita tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir kita punya mulut terhadap istri kita tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. La barakatalah, tidak ada keberkahan. Apalagi sampai menyakiti kita punya istri dengan perbuatan-perbuatan yang di luar konteks keislaman. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang sudah menikah masih gemar melakukan perzinahan? Berapa banyak orang yang sudah menikah masih gemar melakukan hal-hal yang buruk? Kata Nabi SAW dalam kitab dijelaskan, la ginaan ma'an zinahan. Nggak ada yang disebut kaya bareng dengan zina. Jadi kalau orang pengen zina jangan ngomong kaya. Kalau orang pengen kaya tinggalin itu yang namanya zina. La zina la ginaan ma'al zinahan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan semacam itu. 5 perkara ini jaga kehidupan kita baik-baik. Insya Allah Allah jaga kehidupan kita dunia wal akhirat. Allah lindungin kita dalam kehidupan kita dan Allah berkahkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب مجيب الدعاء. اللهم عافنا وطفنا واحفظنا وانصرنا وفرجعنا والمسلمين. اللهم ويرحم جميع صاحب الدنيا والدين. اللهم أصلح بين المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا معنا ابتدى فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.